Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom semuanya. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Nya. Kerjasama yang baik antara Harvest Academic dan GBI Gihon Rayon 12 Pekanbaru. Biarlah pelayanan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan. Saya berikan tema, Tuhan ingin kita sembuh. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memandang kesembuhan tubuh itu bagian dari keselamatan yang Ia berikan. Dan juga sebagai tanda yang nyata bahwa kerajaan Allah itu telah tiba. Kesembuhan tubuh sebagai bagian tanda keselamatan. Itu tertera di dalam Lukas 17 ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ini sebagai satu bukti bahwa kesembuhan tubuh itu bagian dari keselamatan. Jadi kalau kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, karena kita percaya kepada Dia, maka bagian dari keselamatan itu akan terjadi di dalam diri kita. Kesembuhan terjadi. Kemudian kesembuhan tubuh juga sebagai tanda yang nyata bahwa kerajaan Allah itu telah tiba. Alkitab mencatat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanda yang lain kerajaan Allah itu telah tiba. Kerajaan kegelapan itu menyingkir. Kuasa roh jahat dikalahkan. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi. Nah, kemanapun Tuhan Yesus itu pergi melalui tindakan dan kata-katanya, Yesus selalu menyatakan bahwa sudah menjadi kehendaknya untuk menyembuhkan. Pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini sebagian besar adalah kesembuhan, kelepasan, kemenangan atas kuasa-kuasa roh jahat. Tetapi yang paling utama adalah Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang tadi saya bacakan, di situ ada sebuah cerita yang sangat menarik. Pada suatu hari seorang yang sakit kusta datang dan berlutut di kaki Yesus dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau saya boleh katakan, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Orang kusta tersebut pasti telah mendengar tentang Yesus, kabar tentang kuasa kesembuhannya yang luar biasa, yang tersebar di seluruh negeri pada waktu itu. Nah, kondisi fisik daripada orang yang sakit kusta sebenarnya sudah tidak bisa disembuhkan. Tubuhnya pun penuh dengan kusta yang telah menyebar dari kepala sampai dengan kakinya. Kusta adalah sakit yang menjijikkan dan menular, penyakit yang
pasti mendatangkan maut. Sama dengan kondisi kita, telah mendengar tentang kuasa kesembuhan Yesus telah tersebar ke seluruh negeri. Mungkin kondisi fisik saudara sukar untuk disembuhkan. Bahkan mungkin dokter berkata, sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Tetapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Saudara harus yakin bahwa sudah menjadi kehendak Allah untuk menyembuhkan pada zaman ini. Kalau dahulu Tuhan Yesus pada waktu masih di bumi, Dia menyembuhkan begitu banyak orang sakit, bahkan berbagai macam penyakit. Kita percaya sampai hari ini pun kuasa Tuhan tetap nyata. Dia tetap sebagai penyembuh di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana seorang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Sama, bagaimana kalau di antara kita ada yang sakit? Bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan kita? Kita bisa belajar dari firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Yang pertama, orang kusta ini menghampiri Tuhan Yesus. Dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 8 ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sakit, pertama kali kita mesti harus datang kepada Tuhan Yesus. Sujud menyembah kepada Dia, artinya merendahkan diri, berharap kepadanya, memohon dengan sangat pertolongan Tuhan. Saya tidak melarang untuk pergi ke dokter. Tetapi biarlah iman kita itu bergerak. Yang pertama kali kita lakukan bukan pergi ke dokter, bukan mencari obat, bukan melakukan yang lain-lainnya. Tetapi yang pertama kali kita lakukan adalah datang kepada Yesus, sujud menyembahnya. Mengapa kita mesti datang kepada Tuhan Yesus? Bukan kepada dokter, bukan kepada yang lain, bukan kepada obat. Karena Tuhanlah yang menciptakan diri kita. Dia tahu persis semua komponen tubuh ini. Kalau kita datang kepadanya dengan merendahkan hati, merendahkan diri, Dia tahu bagaimana menyelesaikan persoalan tubuh ini. Karena Dia yang menciptakan kita. Kalau Dia sanggup untuk menciptakan alam semesta ini yang begitu luar biasa, bagaimana proses penciptaannya itu di luar jangkauan pemikiran manusia. Apalagi tubuh kita yang terlalu kecil bagi Tuhan Yesus untuk penyembuhan tubuh kita ini. Sebab itu, apa yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta ini? Dia datang kepada Yesus, sujud menyembah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, merendahkan diri. Dengan cucuran air mata kita datang, Tuhan tolong saya. Itu yang pertama yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta ini. Tapi yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta ini? Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Di ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya orang yang sakit kusta ini datang kepada Tuhan, dia sangat percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dirinya. Sehingga ia berkata seperti di atas, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu, iman itu perlu diperkatakan. Iman itu perlu ditindaklanjuti dengan perbuatan. Sama seperti orang yang sakit kusta ini. Kita beriman, tetapi kita simper perkataannya dalam hati kita. Maka itu tidaklah terlalu berfaedah bagi diri kita. Tetapi ketika kita punya iman kepada Tuhan Yesus, kita perkatakan iman itu kepada Dia.
seperti yang dikatakan seorang sakit kusta, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau kita punya iman terhadap firman Allah, perkatakan firman itu. Salah satu contohnya, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kalau kita ganti kata kamu dengan saya, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Saya sudah pulih, maka terjadilah itu. Ketika kita perkatakan firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau itu diperkatakan dengan iman, ditindaklanjuti dengan perbuatan kita, jadilah apa yang kita perkatakan itu. Ketika kita perkatakan sesuai firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika kita perkatakan firman Tuhan itu dengan iman, maka apa yang terjadi? Seperti yang tercatat dalam firman Tuhan itu, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Sama seperti orang yang sakit kusta. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sekarang balikkan ke dalam diri kita. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Dapat memulihkan aku. Dapat memulihkan keluargaku. Dapat memulihkan usahaku. Dapat memulihkan pelayananku. Tuhan dapat memulihkan. Nah, saudara, istilah Tuhan dan Tuhan ada di dalam Alkitab. Tuhan itu diistilahkan Lord. Tuhan itu God. Apa bedanya Lord dengan God? Nah, Bapak Ibu, Lord adalah Tuhan. Tapi dalam artian seorang yang dimuliakan, yang dihormati. Contoh pada zaman kerajaan, raja sering disebut dengan Lord, namun raja bukan Tuhan. God adalah Tuhan dalam artian Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini. Nah, Tuhan Yesus Allah yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita respekti, menghadaplah dengan sikap hati yang sujud, beriman kepadanya, perkatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Hari ini kalau ada di antara kita yang sakit, apa saja, sakit secara fisik, sakit secara rohani, sakit secara jiwani, sakit juga secara keuangan, kita berkata dengan iman bahwa Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Dapat memulihkan saya. Nah, yang ketiga apa yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta ini? Ada respon yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Aku mau, jadilah engkau tahir. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, kunci kesembuhan adalah perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, hari ini pun, saat ini pun terjadi kesembuhan atas sakit penyakit kita. Terjadi kesembuhan atas kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam cerita itu, Yesus Kristus mengkonfirmasikan kebenaran bahwa ia mau menyembuhkan orang itu. Ia mau mendemonstrasikan kuasanya kepada orang yang sakit kusta itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengulurkan tangannya untuk menjamahnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut tradisi, seorang yang sakit kusta itu tidak boleh dijamah dengan apapun, dengan tubuh orang lain. Apalagi dengan tangan dijamahkan kepada orang sakit kusta. Hukum Taurat itu melarang orang untuk berhubungan dengan orang sakit kusta. Namun, Yesus berbeda. Kalau Yesus mau, Yesus itu dari jarak jauh dia dapat mengatakan, jadilah engkau tahir.
pasti tahir orang itu. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus sengaja menabrak hukum Taurat. Kalau dia mau, kalau dia berkenan dengan cara apapun, maka orang itu akan sembuh. Sama, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang yang sakit kusta itu. Maka terjadilah mujizat. Seketika orang yang sakit kusta itu sembuh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang yang sakit kusta itu seketika sembuh? Yang pertama, karena iman orang yang sakit kusta itu kepada Tuhan Yesus. Jadi betapa pentingnya iman itu untuk menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi betapa pentingnya iman itu untuk kesembuhan. Tetapi yang kedua, faktor kesembuhan adalah karena perkenanan Tuhan itu tiba. Bapak Ibu, kalau perkenanan Tuhan itu belum tiba, jangan berputus asa. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pada waktu perkenanan itu tiba, maka terjadi mujizat kesembuhan itu. Dan kalau perkenanan Tuhan itu tiba hari ini, maka hari ini pun terjadi kesembuhan. Ketika Bapak Ibu bertindak dengan iman, berkata, saya sembuh hari ini, maka terjadi. Pada waktu firman Tuhan ini diberitakan, iman Bapak Ibu Saudara yang sakit bergerak, saya sembuh, maka terjadilah seperti imanmu itu. Imanmu itu yang menyelamatkanmu. Tetapi yang ketiga, perkataan Yesus itu penuh kuasa. Ini penting. Perkataan Kristus zaman sekarang adalah firman Tuhan itu penuh kuasa. Ketika iman kita dasarnya adalah firman Tuhan, kemudian kita perkatakan firman Tuhan itu, firman Allah itu penuh kuasa. Nah, sehingga dikatakan seketika juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi proses yang keempat dikatakan, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Di dalam Matius pasal 8 ayat yang keempat, ini berbicara tentang kesaksian. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan Bapak, Ibu, dan saya, memulihkan, melepaskan, diberi kemenangan oleh Tuhan, jangan lupa, jangan simpen kesembuhan itu hanya untuk diri kita, tetapi beritakan, saksikan. Nah, pada waktu itu ada sebuah tradisi bahwa orang yang sudah sembuh dari sakit kusta itu tidak boleh diberitakan kepada orang lain. Itu sebabnya Yesus berpesan, jangan diberitahu orang lain, tetapi kamu harus menghadap kepada imam. Nah, mengapa kepada imam, bukan kepada orang lain? Karena imam itu yang mempunyai kewenangan apakah kusta itu sembuh atau tidak. Karena imam itu yang akan mengumumkan kepada orang banyak bahwa si A yang sakit kusta ini sudah sembuh. Kalau orang sakit kusta sembuh, tetapi dia beritahukan kepada orang lain, kemungkinan orang lain tidak percaya. Tetapi kalau imam yang mengumumkan, maka apa yang terjadi? Orang ini sudah sembuh dari sakit kusta. Maka semua orang yang mendengar perkataan imam itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini Tuhan Yesus luar biasa cara berpikirnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belum disembuhkan sekarang, kita tetap mengucap syukur, berharap, menantikan perkenanan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah disembuhkan sekarang, kita saksikan Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Apapun jenis penyakitnya, apapun persoalan hidup kita, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan kesaksian. Saya ingat ya, pertama kali saya ditugaskan untuk berkhotbah itu di Gereja Betel Indonesia, Betani Malang pada tahun 1992. Nah, saudara, pada waktu itu gembala
cabang kami yang mesti harus berkhotbah, yang namanya Pendeta Sudi Dharma, itu adalah gembala saya di Betani Malang, saudara. Nah, namun karena sesuatu hal, dia mendadak harus kembali ke Surabaya, ke Betani, Surabaya. Nah, Bapak Ibu, saya ditunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, sebagai orang yang baru pertama kali saya berkhotbah, tentu saya merasa grogi. Nah, Tuhan tolong pada waktu berkhotbah saya menyampaikan firman Tuhan yang berjudul jaminan kesembuhan dari Tuhan. Nah, saudara, di tengah-tengah saya berkhotbah, itu tiba-tiba ada seorang wanita yang sudah 5 tahun mengalami sakit keputihan dan sakit di bagian reproduksinya. Tiba-tiba dia berkata, berteriak dia, "Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh." Kemudian wanita ini bergerak lari menuju ke depan mimbar dan dia katakan, "Saya sudah sembuh." Setelah itu dia berkeliling di gedung ibadah di dalam itu, saudara. Alhasil, saudara, keadaan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dari situ saya melihat, saya tambah yakin, saya tambah percaya Yesus dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Dia juga bekerja dalam orang yang baru pertama kali menyampaikan firman Tuhan. Karena sebenarnya dia bukan bekerja karena saya baru pertama kali menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus membela firman-Nya. Kalau kita berkata dengan penuh keyakinan, dia bela firman-Nya. Siapapun kita yang menyampaikan firman Tuhan, kalau kita dengan beriman, Tuhan Yesus membela firman-Nya. Pagi hari ini pun, Tuhan Yesus bela firman. Kalau ada di antara saudara yang sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta ini, mari kita ikuti. Kita hampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan dengan sujud menyembah kepada Dia, merendahkan diri datang kepada Dia. Jangan dengan tinggi hati. Seolah-olah Tuhan Yesus hanya sebagai bemper dalam hidup kita. Jadikan Yesus yang utama untuk kesembuhan kita. Bukan manusia yang menyembuhkan kita. Bukan obat-obatan yang menyembuhkan kita. Yesus yang utama yang menyembuhkan kita. Datang dengan hati terbuka kepada Tuhan. Tapi yang kedua, minta kepada Dia, Tuhan, jika Engkau mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Dapat memulihkan saya. Tapi yang ketiga, tunggu perkenanan Tuhan. Dan saya percaya hari ini adalah hari perkenanan Tuhan untuk kita. Dan ketika hari perkenanan Tuhan tiba, Dia akan berkata, "Aku mau engkau sembuh." Terima dengan iman, "Aku mau engkau sembuh." Aku mau engkau sembuh. Firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Apapun jenis penyakitmu saat ini, saya berdoa, yang terpapar COVID-19, yang kena sakit kanker, sakit jantung, sakit ginjal, sakit tulang, urat kejepit, bahkan sakit yang di bagian kepalanya. Oh, sekarang firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Terima kesembuhan, terima pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang datang yang mengalami goncangan dalam keuangan, katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang terima kesembuhan, pemulihan, terobosan dalam keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kesembuhan, pemulihan sudah terjadi pada kami oleh karena kuasa firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.